Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Terima kasih karena telah menyempatkan untuk melihat channel ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua, serta salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti dengan izin Allah tentunya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yananto Aryo Wicaksono dengan NIM 17409-798 PT 07387, mahasiswa S1 Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan usulan penelitian saya dengan judul Konsumsi dan Kecernaan Nutrien Kambing Kacang dengan penambahan pakan tambahan sumber protein. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas terkait latar belakang, tinjauan pustaka, landasan teori dan hipotesis, kemudian yang terakhir adalah materi dan metode. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Penduduk Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami pertumbuhan sekitar 3,06%, menurut dari data BPS tahun 2019. Indonesia juga menempati ranking 4 populasi penduduk dunia dengan persentase 3,5%. Angka tersebut merupakan sebuah angka yang signifikan. Semakin tahun Indonesia semakin mengalami peningkatan jumlah penduduk. Hal tersebut selaras dengan pertumbuhan dan juga dengan permintaan kebutuhan yang semakin meningkat. Kemudian kebutuhan salah satunya adalah kebutuhan hewani. Kebutuhan hewani itu sendiri salah satunya adalah kebutuhan daging dari ternak kambing. Kambing merupakan sebuah hewan yang sangat familiar di masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kambing kacang. Kambing kacang merupakan ternak yang potensial untuk dapat memproduksi daging. Karena kambing kacang tentunya juga dapat beradaptasi di iklim Indonesia. Kelebihan kambing kacang adalah dia mempunyai prolifikasi sedang dengan liter zat 1,69 setiap kelahirannya. Namun, pada musim kemarau, di desa Wonolagi, Leri Pain Gunung Kidul mengalami keterbatasan pakan, sehingga hijauan pakan ternak yang dikonsumsi memiliki kuantitas dan kualitas yang sangat rendah. Oleh karena itu, solusi pemberian pakan sumber protein menjadi solusi pakan tambahan ketika musim kemarau. Pemberian pakan sumber protein dapat memperbaiki status nutrisi dan tentunya juga dapat memenuhi kebutuhan ternak. Kemudian, tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat kecernaan dan konsumsi nutrien kambing kacang setelah adanya pemberian konsentrat sumber protein. Manfaat penelitian ini adalah pemberian pakan konsentrat sumber protein dapat mengatasi keterbatasan hijauan ketika musim kemarau. Dan kemudian pakan konsentrat sumber protein dapat memenuhi kebutuhan dan nantinya akan memperbaiki status nutrisi yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan performa pada ternak. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas terkait kambing kacang, konsumsi pakan, kecernaan pakan, bahan pakan sumber protein, dan pencernaan protein. Kambing kacang adalah ternak ruminansia kecil yang termasuk dalam rumpun kambing lokal Indonesia. Ciri-ciri kambing kacang yaitu memiliki telinga kecil dan berdiri tegak, bertanduk, profil wajah lurus, ekor kecil dan tegak. Kelebihannya adalah mempunyai sifat prolifik, mudah beradaptasi, dan berkembang biak. Menurut Pamungkas tahun 2019, kambing kacang mempunyai prolifikasi sedang dengan liter zat 1,69 per ekor per kelahiran. Seperti ini bentuk dan gambar kambing kacang. Dia mempunyai kacang atau berbentuk seperti kacang di leher dua. Nah, itu yang menamakannya kambing kacang karena dia mempunyai kacang di leher berbentuk seperti kacang dan juga karena tubuhnya kecil seperti itu. Telinganya tegak, postur tubuh kecil, dan poros wajah yang lurus. Kemudian selanjutnya konsumsi pakan. Konsumsi pakan ditentukan oleh pemberian pakan dikurangi sisa pakan. Pakan yang dikonsumsi akan mempengaruhi produktivitas ternak. Tentunya konsumsi pakan ditentukan oleh palatabilitas.
ternak dan lingkungan. Seperti jurnal Konten 2014, kambing lokal jantan pada umur 7-9 bulan dengan berat badan 10-15 kg mempunyai konsumsi bahan kering 20 gram per berat badan. Kambing kacang dengan berat badan 15 kg mempunyai konsumsi bahan kering sekitar 604 gram per hari. Kecernaan pakan. Kecernaan adalah persentase pakan yang dapat dicerna oleh sistem pencernaan. Kecernaan ditentukan dengan menghitung selisih antara nutrien pakan yang masuk dengan nutrien pakan yang keluar. Menurut Konstantinah 2017, kecernaan bahan kering kambing kacang diberi ransum sumber protein Wikileaks yaitu sebesar 59,68%. Kecernaan pakan pada ternak dipengaruhi oleh bahan pakan, nutrien pakan, dan ternak. Bahan pakan sumber protein diklasifikasikan berdasarkan SK-nya kurang dari 18%, protein kasar lebih dari 20%, dinding selnya tentunya kurang dari 35%, dan TDN lebih dari 60%. Konsentrasi sumber protein dapat meningkatkan pertumbuhan, efisiensi konversi pakan, dapat dicerna dan difermentasi lebih cepat dibandingkan pakan hijauan. Pakan tambahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ternak dan memperbaiki status nutrisi yang nantinya akan berpengaruh pada produktivitas ternak. Selanjutnya adalah pencernaan protein pada ruminansia, di mana sumber protein bagi ternak ruminansia itu berasal dari dua, yaitu protein yang lolos degradasi rumen dan protein mikrobia, serta protein endogenous. Nitrogen yang masuk ke dalam rumen berasal dari protein murni dan NPN, non-protein nitrogen. Tahap pertama yaitu protein yang terdegradasi dalam rumen yang digunakan bakteri untuk memproduksi protein mikrobia. Kedua, protein lolos degradasi rumen yang masuk ke intestinum dan digunakan oleh ternak inang. Meskipun kebutuhan protein ternak ruminansia dapat dicukupi hanya dengan suplai protein mikrobia, protein pakan lolos degradasi rumen dibutuhkan untuk memenuhi keseimbangan asam amino. Pada tahap pertama ini, produk yang dihasilkan adalah peptida dan asam amino yang dihasilkan oleh degradasi mikrobia rumen. Peptida dan asam amino yang dihasilkan akan masuk ke dalam sel. Selanjutnya digunakan untuk sintesis protein sel mikrobia atau dideaminasi menjadi NH3. Penggunaan peptida dan asam amino oleh bakteri tergantung pada ketersediaan energi. Asam amino akan digunakan untuk sintesis protein sel jika tersedia energi, tapi jika tidak ketersediaan energi terbatas, asam amino akan dideaminasi menjadi NH3 dan kerangka karbon akan difermentasi menjadi VFA atau bisa disebut volatile fatty acid atau asam lemak terbang. Tersediaan asam amino yang melebihi kebutuhan mikrobia terutama bakteri akan diekstraksikan dalam bentuk NH3. Selanjutnya, protein mikrobia dan protein yang tidak terdegradasi dalam rumen akan masuk ke dalam amasum dan intestinum untuk selanjutnya dihidrolisis oleh enzim endogenous ternak. Kemudian, bab selanjutnya adalah landasan teori. Kambing kacang merupakan sebuah hewan ruminansia kecil atau hewan ruminansia lokal di Indonesia yang memiliki postur tubuh kecil dan punya reproduksi yang baik. Nah, ketika musim panas, pakan hijauan yang diberikan pada ternak itu sangat terbatas, dan ternak hanya mendapatkan kualitas hijauan yang sangat rendah dan terbatas. Misalnya dengan SK yang tinggi, namun dengan PK yang rendah. Oleh karena itu, pemberian pakan tambahan sumber protein menjadi sebuah solusi di mana pakan tambahan sumber protein dapat mencukupi kebutuhan nitrogen mikrobia sehingga aktivitas mikrobia di dalam rumen akan meningkat. Di dalam rumen, amonia yang dihasilkan dari degradasi protein akan digunakan oleh mikrobia rumen untuk membentuk protein tubuhnya dan sintesis protein mikrobia. Mikrobia rumen akan berkembang akibat penambahan protein pakan sehingga meningkatkan ekosistem mikrobia rumen. Dengan demikian akan meningkatkan laju pencernaan. Kemudian yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian pakan tambahan berupa konsentrat sumber protein dengan pakan basal hijauan mampu menaikkan konsumsi dan kecernaan kambing kacang. Kemudian kita akan masuk materi dan metode. Tempat yang digunakan untuk penelitian itu adalah di Desa Wonolagi, Ngleri, Gunung Kidul, yaitu di kandang kelompok ternak wanita sumber rejeki. Kelompok ternak wanita sumber rejeki ini adalah desa binaan di Lab Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada
di mana di kelompok ternak ini memelihara kambing kacang. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada materi. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 ekor kambing kacang dengan berat badan rata-rata 21,89 kg dengan rentan umur 2-3 tahun. Untuk tempatnya kita berada di kandang kelompok ternak wanita sumber rezeki dengan kandang tipe individu dan tipe panggung. Kemudian pakan yang digunakan adalah pakan hijauan yang diperoleh dari anggota kelompok ternak wanita sumber rezeki, kemudian dan juga konsentrat sumber protein. Peralatan yang digunakan adalah timbangan, ember, penampung urin, feses, alat tulis, kemudian ada wheelie mill untuk grinding pakan, sampel pakan, dan kemudian ada seperangkat analisis alat proxima. Berikut merupakan proporsi konsentrat sumber protein yang dibuat. Kemudian selanjutnya kita masuki metode. Yang pertama adalah pemberian pakan. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari pada pukul 7-8 pagi dan kemudian yang kedua pukul 3-4 sore. Pemberian air minum kepada ternak dilakukan secara ad libitum. Perlakuan pakan yaitu kita ada 8 ekor kambing dikelompokkan menjadi 2 kelompok dengan ulangan 4 ekor setiap kelompok. Yang perlakuan pertama yaitu adalah pakan basal hijauan yang diperoleh dari anggota kelompok ternak wanita sumber rezeki. Kemudian yang perlakuan kedua adalah pakan basal yang diperoleh dari kelompok wanita sumber rezeki ditambah dengan konsentrat sumber protein. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap persiapan, merupakan tahap awal penelitian untuk mempersiapkan ternak, kandang, dan pakan. Kemudian tahap pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu pertama adalah periode adaptasi, berlangsung selama 10-14 hari. Selama periode ini selalu diamati dan dievaluasi untuk mengetahui palatabilitas dan konsumsi. Kemudian yang kedua adalah periode perlakuan. Periode perlakuan berjalan ketika konsumsi pakan oleh ternak itu dinyatakan konstan dan tidak ada kendala. Nah, periode ini dilakukan selama 60 hari. Periode koleksi pakan dilakukan selama 14 hari. Data yang diambil yaitu adalah data konsumsi pakan, urin, dan feses. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap analisa. Analisa yang digunakan yang pertama adalah analisa proxima, yaitu yang dianalisis dalam data ini adalah pemberian pakan, sisa pakan, feses. Itu dianalisis kadar bahan kering, bahan organik, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, seperti itu. Kemudian variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah komposisi kimia, konsumsi pakan dan nutrien, besaran nutrien dan nutrien tercerna. Analisis data yang diperoleh yaitu menggunakan pola searah atau one-way analysis variance. Dan ketika data itu menunjukkan signifikasi, maka akan diuji lanjutan, yaitu dengan mewujudkan uji DMRT. Sampailah kita pada penghujung presentasi. Terima kasih karena telah menyaksikan dan melihat video presentasi ini sampai akhir. Semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat terhadap kita semua. Bila ada yang mau ditanyakan dan kurang mengerti terkait presentasi yang saya sampaikan, mungkin dapat ditulis di kolom komentar. Kemudian, apabila dalam penyampaian presentasi terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan kurang optimalnya dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.